Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Mulia dengan NIM H051201008. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Penggunaan Single Index Model dalam Optimalisasi Portofolio Saham untuk Data Tercluster dan Tanpa Cluster. Adapun pembimbing utama saya yaitu Bu Anissa, SSI, MSI. Pokok bahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian, dan yang keempat daftar pustaka. Bagian pertama pendahuluan. Hal yang melatar belakangi penelitian ini melihat perkembangan globalisasi yang sangat pesat yang memberikan dampak yang signifikan terhadap pasar modal, yang dimana pasar modal memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, salah satunya sebagai sarana bagi investor dalam menanamkan modal pada berbagai instrumen keuangan. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2023, keadaan pasar modal di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan indeks harga saham gabungan dan kapitalisasi pasar yang semakin meningkat. Investasi merupakan salah satu pendukung pertumbuhan pasar modal. Investasi saham berpotensi memiliki keuntungan yang sangat signifikan, akan tetapi hal ini berbanding terbalik dengan risiko yang ditimbulkan. Dalam memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko kerugian dibutuhkan suatu strategi, yaitu dengan melakukan diversifikasi portofolio. Optimalisasi portofolio merupakan proses dalam pemilihan alokasi saham yang paling efisien dalam mencapai tujuan investasi tertentu. Nah, salah satu model yang dapat digunakan dalam pembentukan portofolio saham yaitu single index model. Single index model ini didasarkan pada pengamatan bahwa harga suatu sekuritas berfluktuasi searah dengan harga indeks pasar. Namun dalam penerapannya, single index model ini memiliki keterbatasan dalam menangani aset yang memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga diperlukan suatu analisis yang dapat digunakan dalam melakukan pengelompokan beberapa saham ke dalam klaster berdasarkan karakteristiknya, yaitu analisis klaster. Penggabungan kedua metode ini dapat membantu dalam membangun portofolio yang terdiversifikasi dengan baik. Analisis klaster terbagi atas dua pendekatan, yaitu hierarki dan non-hierarki. Pada penelitian ini difokuskan pada pendekatan hierarki, yaitu menggunakan metode average linkage. Metode ini menggabungkan klaster berdasarkan rata-rata jarak antar objek, sehingga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap adanya outlier. Pada penelitian ini, data yang digunakan yaitu data indeks IDX 30, yang merupakan kumpulan saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang memiliki kapitalisasi dan frekuensi perdagangan yang tinggi. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang pertama, dilakukan oleh Sulvanitade pada tahun 2023, yaitu menerapkan 3 metode linkage yang dikombinasikan dengan jarak dynamic time wrapping, dan hasil yang diperoleh pengelompokan terbaik menggunakan metode average linkage. Selanjutnya, penelitian dilakukan oleh Anugrahayu dan Azmi pada tahun 2023 mengenai optimasi portofolio saham menggunakan model mean variance dan mean absolute deviation berdasarkan Chemodoids dengan pendekatan dynamic time wrapping. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa portofolio mean absolute deviation lebih optimal dibandingkan mean variance. Akan tetapi pada tahun 2018, dia dan kawan-kawan melakukan penelitian mengenai perbandingan metode mean absolute deviation dan single index model dalam optimalisasi portofolio saham indeks LQ45 berdasarkan nilai Sharpe ratio. Diperoleh hasil bahwa portofolio yang optimal menggunakan metode single index model. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama
Bagaimana optimalisasi portofolio saham menggunakan single index model pada data emiten saham IDX 30? Yang kedua, bagaimana optimalisasi portofolio saham menggunakan single index model dengan analisis cluster average linkage pada data emiten saham IDX 30? Dan yang ketiga, bagaimana perbandingan optimalisasi portofolio saham pada data emiten saham IDX 30 menggunakan single index model dengan analisis cluster dan tanpa analisis cluster berdasarkan indikator Sharpe ratio. Adapun batasan masalah pada penelitian ini, yang pertama data yang digunakan adalah data emiten saham yang berada dalam indeks IDX 30 pada periode Februari 2020 hingga Januari 2024. Yang kedua, penggunaan ukuran jarak kemiripan pada analisis cluster, yaitu menggunakan jarak dynamic time wrapping yang diterapkan pada data deret waktu. Dan yang ketiga, metode analisis cluster yang digunakan menggunakan metode average linkage. Dan yang terakhir, indikator pembanding kinerja portofolio optimal menggunakan analisis cluster dan tanpa analisis cluster dilakukan dengan menggunakan nilai Sharpe ratio. Untuk menjawab rumusan-rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk memperoleh hasil optimalisasi portofolio saham menggunakan single index model pada data emiten saham IDX 30. Yang kedua, untuk memperoleh hasil optimalisasi portofolio saham menggunakan single index model dengan analisis cluster average linkage pada data emiten saham IDX 30. Dan yang ketiga, untuk memperoleh hasil perbandingan optimalisasi portofolio saham pada data emiten saham IDX 30 menggunakan single index model dengan analisis cluster dan tanpa analisis cluster. Penelitian ini bermanfaat dalam memberikan informasi mengenai karakteristik kelompok saham dan portofolio yang optimal pada saham indeks IDX 30, sehingga para investor dapat menjadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan saham yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasi. Selain itu, penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai referensi dalam pengembangan penelitian serupa di masa yang akan datang. Bagian kedua yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama, analisis cluster, average linkage, uji validitas cluster, ukuran jarak dynamic time wrapping, portofolio, return portofolio, risiko portofolio, single index model, uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, uji korelasi, indeks Sharpe ratio, dan indeks DX 30. Bagian ketiga yaitu metode penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder mengenai penutupan harga saham bulanan pada saham indeks IDX 30 yang berada di Bursa Efek Indonesia dan juga data tingkat return bebas risiko atau BI rate. Pada saham yang akan diamati merupakan bagian dari indeks IDX 30 dengan periode Februari 2020 sampai dengan Januari 2024 yang berjumlah 16 emiten saham. Data ini bersumber dari laman resmi Yahoo Finance dan Bank Indonesia. Adapun deskripsi variabelnya dapat dilihat pada layar. Tahapan-tahapan analisis tersaji di dalam diagram alir, seperti yang ada di slide. Selanjutnya yaitu daftar pustaka, yang berisi mengenai referensi-referensi yang digunakan pada penelitian. Baik, itu saja pemaparan proposal penelitian yang saya lakukan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.